A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih eksis untuk menjalankan tugas kita masing-masing, khususnya kami dari kelompok penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, serahkan dan tawakal kepada Allah ketika banyak masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia itu punya problem atau masalah, tapi masalah itu tidak ada yang serupa. Masalah itu berbeda-beda yang dirasakan antara seorang dengan orang lain. Maka dalam hal itu, di samping kita sudah berusaha berdoa, maka kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu pekerjaan. Tidak tergantung kepada makhluk lain. Dengan kata lain, manusia hanya dapat berusaha, sedangkan yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
perlu kita ketahui bahwa tawakal bukan hanya semata-mata bersandarnya hati kepada Allah semata, namun juga disertai dengan melakukan usaha atau ikhtiar. Bertawakal kepada Allah bukanlah berarti meninggalkan sebab yang telah ditetapkan dan ditakdirkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan usaha sekaligus memerintahkan kita untuk melakukan tawakal. Oleh karena itu, usaha dengan anggota tubuh atau badan untuk meraih sebab termasuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawakal dengan hati merupakan keimanan kepadanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, barang siapa mengenal dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana, Hayyun, Maha Hidup, Qayyum, Maha Berdiri Sendiri, maka ia akan terdorong untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa 'alallahi falyatawakkali in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, tawakal akan mendatangkan keutamaan dan banyak hikmah daripada orang yang bersifat tawakal. Di antaranya, orang yang bertawakal akan mendapat perlindungan, pertolongan, bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwiyannahum fid dunya hasanah wala ajarul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, orang yang bersifat takwa dapat membuktikan keimanan yang benar. Orang yang bertawakal kepada Allah merupakan orang yang dapat membuktikan keimanannya. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, keutamaan atau hikmah orang yang bersifat tawakal tidak dikuasai oleh setan. Orang yang bertawakal tidak bisa digoda, apalagi dikuasai oleh setan. Bagaimana mungkin setan dapat menggoda orang yang begitu dekat dan terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahu laisa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kal itu yaitu orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian ciri-ciri orang yang bersifat tawakal itu orang yang selalu berdoa dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dirutuki semakin besar, dikeluhkan semakin berat, dan dihindari hanya memperpanjang masalah itu sendiri. Lalu kita hadapi pasrah dan tawakal kepada Sang Pengatur kehidupan, karena semua jawaban yang kita cari ada padanya. Lantas kita serahkan semua masalah yang membelenggu kepada Allah. Jangan melawannya dengan emosi. Jangan kita lawan dengan emosi atau ketidakterimaan. Cukup kita tundukkan hati kita dengan rasa pasrah. Lalu yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan kata lain, serahkan semua masalah kepada Allah dan yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja. Karena masalah apapun, sebesar dan sesulit apapun, tentu tidak akan pernah membuat kita terbebani apabila kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lapang. Kita akan tetap merasa lega meski keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk melangkah, tatkala kita yakin bahwa bersama Allah pasti akan kita lalui
semuanya dengan mudah. Kita tidak akan pernah merasa terbebani dengan masalah kita apabila kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita pasti akan merasa tenang meski dalam kesulitan besar sekalipun. Jika kita tahu caranya terus datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semakin kita datang kepada Allah, semakin kita mencarinya, dan semakin kita pasrah, maka disitulah Allah akan mendekap kita dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya kita tetap kuat karena rahmatnya. Hati kita pasti akan merasa tenang meski dalam kesulitan, jika kita terus datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pikiran kita yang tadinya agak rumit sebab musibah yang kita menimpa kita akan menjadi ringan secara perlahan tatkala kita ingat bahwa semua yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah menyalahkan takdir dalam keadaan seperti apapun tatkala kita yakin bahwa setiap kesulitan yang terjadi adalah kehendaknya. Pikiran kita akan ringan meski dalam musibah yang besar tatkala kita ingat bahwa semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun akan merasa ikhlas, bahkan sangat ikhlas dengan apa yang terjadi, bila setiap saatnya kita yakin bahwa di balik semua itu ada kebaikan daripadanya. Jika kita yakin bahwa apapun yang kita alami hanyalah sementara, karena tentu semua akan baik-baik saja tatkala kita selalu mengharapkan kebaikannya. Setiap saatnya kita akan merasa ikhlas dengan apa yang terjadi, bila kita yakin di balik itu semua ada kebaikan daripadanya. Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Untuk itu janganlah kita pernah ragu untuk menyerahkan segala masalah kita kepada Allah. Karena bila kita menyerahkan kepada Sang Pemilik kehidupan, maka bersabar pun akan mudah kita lakukan. Bila kita percaya bersama ujian yang datang telah ada hikmah luar biasa, maka pasti kita tidak akan pernah lemah dengan masalah yang kini tengah menghadang. Sebab keyakinan kita kepada Allah pasti akan selalu mendatangkan kekuatan. Bersabar pun akan mudah kita lakukan bila kita percaya bersama ujian yang datang telah ada hikmah yang luar biasa. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita kembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu adalah merupakan takdir kita yang diberikan Allah kepada kita. Terima kasih kepada penanya. Bagaimana caranya apabila kita banyak masalah, cara untuk menghibur, ya, menghibur kita apabila kita dilanda masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah.
Tapi masalah yang dihadapi seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada seseorang itu tentu untuk menguji keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimanapun, sebagaimana saya sampaikan tadi, masalah dirutuki semakin besar, dikeluhkan semakin besar, dan dihindari hanya memperpanjang masalah itu sendiri. Jadi kalau kita dihadapi dengan masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur diri kita daripada masalah itu, tentunya kita yakin bahwa masalah yang diberikan Allah itu akan baik-baik semuanya. Kita serahkan semua masalah yang membelenggu kepada Allah. Tapi sebelumnya kita berusaha dan berikhtiar. Kemudian baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masalah yang diberikan Allah kepada kita itu jangan kita lawan dengan emosi atau ketidakterimaan. Kita yakin bahwa masalah yang diberikan Allah kepada kita pasti ada jawaban yang kita cari dalam masalah kita. Karena masalah apapun, sebesar apapun, tentu tidak pernah kita terbebani apabila kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sudah berusaha untuk mencari jalan daripada masalah yang kita hadapi. Setiap manusia itu pasti ada masalahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalnya istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Apalagi lah kita umat Muhammad ini tentu banyak masalah, tapi dalam menghadapi masalah ini jangan kita lawan dengan emosi atau dengan ketidakterimaan. Bagaimana caranya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yakin semuanya akan baik-baik saja. Biar masalah jangan lagi kita dibebani oleh masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan masalah, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa ikhlas. Setiap saatnya kita merasa ikhlas dengan apa yang terjadi bila kita yakin di balik masalah yang diberikan Allah pasti ada kebaikannya. Dan tatkala kita dalam musibah yang besar, kita ingat bahwa semua yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban daripada pertanyaan tadi ya. Iya, terima kasih untuk Ustazah yang sudah menjawab dari pertanyaan dari salah satu rekan roh kita ya. Dan gimana nih Ustazah, kesimpulan dari tema kita di sore hari ini? Ya. Persilakan untuk Ustazah. Ya, terima kasih pendengar Rau FM dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan ini ataupun dalam Islam ada 3 kunci sukses dalam menghadapi masalah di dunia menuju akhirat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
sesuai dengan apa yang dipertanyakan tadi. Yang pertama, tentu kita berikhtiar atau berusaha. Jangan hanya semata-mata kita berserah diri, menyerahkan diri kita, tapi kita tidak berusaha mencari jawaban dari masalah tersebut. Kita berusaha dulu, berikhtiar bagaimana caranya kita lepas daripada masalah. Baru kemudian kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak dibebani oleh masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali Engkau ya Allah. Kita serahkan segala masalah yang diberikan Allah kepada kita. Kita yakin bahwa masalah yang diberikan Allah kepada kita akan ada kemudahannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dan kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap jaya dan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.